Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Umi Manurung dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Baiklah, pada kali ini saya akan menayangkan hasil presentasi saya dengan tema Manajemen Bencana Gunung Berapi. Pasti sudah tidak asing lagi bukan untuk kita mendengar gunung api. Banyak gunung api yang ada di Indonesia. Contohnya Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Krakatau, Gunung Sinabung, Gunung Kelut, dan banyak lagi lainnya. Gunung berapi yang juga dikenal dengan gunung api secara umum merupakan suatu sistem saluran fluida panas atau batuan cair atau lava yang memanjang dari kedalaman 10 km di bawah permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi yang dikeluarkan pada saat meletus. Adapun proses terjadinya gunung meletus itu yang pertama adalah terjadinya gempa bumi secara terus-menerus dan meningkatnya emisi gas. Proses gunung meletus yang selanjutnya ialah keluarnya abu dan uap air melewati lubang di gunung yang telah terbuka. Kemudian tahap yang terakhir dari erupsi gunung berapi yakni pembentukan kubah lava yang disebut sebagai lava dome. Kubah lava dapat terbentuk karena magma yang mengalir di permukaan mengalami penurunan tekanan. Lantas, apa yang akan kita lakukan jika terjadinya gunung berapi? Maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD memaparkan hal-hal yang harus kita lakukan jika kita berada di wilayah yang dekat dengan gunung meletus. Jadi yang pertama itu kita harus menghindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Yang kedua, kita harus melindungi diri kita dari abu letusan dan awan panas. Jadi kita harus memakai masker. Yang ketiga, kita harus mempersiapkan diri kita dari adanya kemungkinan bencana susulan seperti gempa yang terjadi secara tiba-tiba. Yang keempat, kita harus menggunakan pakaian yang melindungi diri kita seperti menggunakan baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita dilarang menggunakan kontak lens karena efek dari abu vulkanik yang bisa membuat mata menjadi iritasi, bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Jadi, itulah hal-hal yang harus kita lakukan jika kita berada di kawasan gunung meletus. Ada 4 tingkatan peringatan dini mitigasi bencana letusan Gunung Merapi, yaitu aktif normal, waspada, siaga, dan awas. Yang pertama, aktif normal. Pada peringatan dini ini, gunung api tidak menunjukkan aktivitas adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Yang kedua, tingkat waspada. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti dengan erupsi, tetapi bisa kembali ke keadaan normal. Pada tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan gunung meletus. Yang ketiga, siaga. Aktivitas gunung api ini mulai semakin jelas, baik secara instrumental maupun visual. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di daerah kawasan bencana. Dan masyarakat itu yang tinggal di kawasan rawan bencana sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Yang terakhir itu awas. Jadi secara instrumental maupun visual, gunung api ini sudah menunjukkan adanya aktivitas mau meletus. Jadi, masyarakat yang berada di kawasan gunung meletus ini sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer. Ada juga peringatan dini sirin, yang mana peringatan dini sirin berfungsi hanya pada keadaan darurat. Apabila peringatan dini bertahap tidak mungkin dilakukan. Sirin ini dipasang di lereng gunung api yang dapat menjangkau kampung-kampung yang rawan bencana. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.